Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya lagi ya, Pak Fahmi, dalam materi pembelajaran sejarah Indonesia. Jadi kali ini kita akan belajar tentang konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian memahami mengenai konsep berpikir sejarah kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama, konsep berpikir kronologis. Kronologis berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara urut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Yang kedua, yakni konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Yang ketiga, konsep sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Nah, ini adalah gambaran perbedaan konsep diakronis dan sinkronik. Jika diakronis memanjang dalam waktu, kalau sinkronik memanjang dalam ruang. Ini adalah contoh konsep kronologis. Contoh konsep kronologis seperti abad keempat itu masa Kutai dan Tarumanegara. Abad ke-7 adalah Sriwijaya Singosari. Abad ke-12, ke-13 adalah masa Majapahit. Abad ke-15 masa Kerajaan Islam. Abad 16 adalah masa Aceh dan seterusnya sampai sekarang. Itu berurutan yang namanya konsep kronologis. Nah, selanjutnya yakni contoh konsep diakronis. Saya contohkan tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi peristiwa ini ada urutannya mengapa terjadinya proklamasi pada tanggal itu. Yang pertama, karena Jepang menyerah terhadap sekutu karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Yang kedua, golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Maka setelah itu tanggal 17 Agustus 45 Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan. Yang selanjutnya adalah contoh konsep sinkronik. Seperti tragedi ke-30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju istana. Soeharto bersama pasukan ia pimpin berhasil mengambil alih semua fasilitas yang sebenarnya direbut oleh G30 SPKI. Jadi ini yang dinamakan konsep sinkronik. Peristiwa ini banyak hal yang terjadi, akan tetapi kurun waktunya dekat. Kalau yang tadi kan, kalau diakronis kan waktunya panjang. Kalau ini waktunya pendek, tapi banyak yang terjadi. Selanjutnya konsep ruang. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, tempat, suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Contoh, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Meskipun hanya di Surabaya, akan tetapi efeknya luar biasa terhadap Indonesia. Nah, itu yang dinamakan konsep ruang. Ruang berpengaruh terhadap yang lain.
Selanjutnya adalah konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu atau pembabakan periodisasi. Suatu peristiwa sejarah dalam urutan waktu, terjadinya peristiwa sejarah kronologis, konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah atau anakronis. Jadi waktu itu penting dalam sejarah. Karena dalam sejarah itu jelas peristiwa ini terjadi kapan? Terjadi 17 Agustus misal. Nah iya, tidak mungkin proklamasi kita catat selain tanggal 17 Agustus. Jika waktu tidak ada dalam sejarah, maka kita tahu kapan, kita tahu apa kebenarannya dalam tulisan itu. Itu yang dimaksud konsep waktu di sini. Nah, contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nih, saya lihatkan foto ini adalah foto proklamasi yang dimana Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, dalam sini ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur manusia, yaitu Soekarno, Hatta, dan orang-orang lainnya yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 45. Yang kedua adalah unsur tempat, yaitu rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan yang terakhir unsur waktu, yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi ada ruangnya, ada waktu. Ruangnya di mana? Tempatnya itu di mana? Proklamasi di Jakarta. Tepatnya di Pegangsaan Timur nomor 56. Dan waktunya kapan? 17 Agustus. Jam berapa? Jam 10. Nah, itu yang dinamakan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, jadi saya akan kasih tugas buat kalian. Carilah foto lama kalian. Boleh foto masa kecil, boleh masa SMP, boleh masa SD. Nanti foto masa kecil itu kasih keterangan. Kamu ambil foto itu kapan? Tahunnya. Terus itu di mana kamu foto itu? Misal saya fotonya ini di PAI pada tahun 2002 ketika saya umur segini. Jadi coba kalian cari, nanti diedit ya di PixArt atau di Instagram. Oke, nanti kirim ke saya. Terima kasih sebelumnya. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.